Kenapa sih data Indonesia nggak boleh bener? Apakah salah data itu karena memang kita tidak mampu mereproduksi data yang akurat, Atau aktual, memang dan sengaja? relevan, atau memang sengaja? Begitu data negaranya tidak jelas, datanya itu fiktif, bukan salah ya, fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar di atas 100 triliun untuk bansos saja. Itu kalau untuk bansos dikalikan dengan penerima bantuan iuran BPJS, subsidi energi, subsidi listrik. Berapa uang negara yang sebetulnya berputar pada rantai mafia fiktif ini. Saya menyebutnya sebagai mafia data lah, boleh dikatakan demikian. Everything is about data kan. Semua tentang angka sebetulnya. Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Di mana satu data Indonesia itu di mana? Di negara manapun saya kira kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan itu harus berbasis pada data akurat dan aktual dan juga relevan begitu. Itulah amanat dari founding fathers kita pada tahun 1960 yang mengatakan bahwa kebijakan pembangunan sebagus apapun, sekeren apapun ibaratnya, ketika data yang digunakan bukan data yang akurat, maka sebenarnya itu hanya untuk mengarahkan pikiran atau kita sebut sekarang istilahnya manipulasi statistik. Orang tidak sadar diarahkan bahwa siapa yang bisa protes bahwa angka kemiskinan sekian, bahwa Indonesia mengalami stunting dengan angka sekian. Di mana orang stuntingnya? Tunjukkan kepada kita. Karena itu akan menjadi skema juga pembiayaan termasuk dari luar negeri saya kira. Nah, apakah desa punya otoritas untuk mereproduksi datanya sendiri? Institusi yang melakukan pendataan saat ini hanya BPS ya, yang dipakai oleh semua kementerian lembaga, oleh pemerintah pusat, daerah, dan juga pemerintah desa. Pertanyaan saya, apa yang menjadi, kan harus ada landasan hukumnya Bang, kita kan sama-sama di DPR. Apa yang menjadi landasan hukum pendataan itu dilakukan? Undang-undang statistik. Kapan undang-undang statistik itu dibuat? Tahun 98 sebelum reformasi, 97 98. Jadi ini terjadi reformasi, perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi, tetapi masih menggunakan skema pendataan sentralistik, begitu, sehingga yang mendata tuh dari atas ke bawah. Kemudian ada undang-undang desa, tetap aja. Coba dicek, pernah tidak ada perubahan undang-undang statistik? Dan pertanyaan mendasarnya, kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah, tidak pernah direvisi? Kita sudah mengajukan berkali-kali, tapi kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah? Padahal dari sisi teknologinya saja sudah tidak relevan. Penentuan dana desa itu pakai apa? Dibuka website data Indonesia. Kita belum, bahkan peta kita belum diupdate. Kenapa sih data Indonesia nggak boleh bener? Kenapa undang-undang statistik tidak ada perubahan setelah sekian tahun? Itu kan harus dirubah. Kan semua kebijakan itu dari mulai APBN, APBD sampai APBDes itu kan harus pakai data. Kamu mau mengatakan begini, bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang menyangkut dengan anggaran itu sebenarnya bisa dikatakan tidak cukup pas atau kurang tepat karena salah data? Indikasi kuatnya memang salah data. Pertanyaannya, apakah salah data itu karena memang kita tidak mampu mereproduksi data yang akurat, aktual, dan relevan, atau memang sengaja? Oh, tidak sengaja, tapi kok sistematis ya, berulang kali. Dan sudah puluhan tahun. Iya, dengan mengeluarkan anggaran yang besar. Yang terakhir misalnya ada Reksosek, kurang lebih Reksosek, lalu pangan ya, data pertanian sampai 11 triliun. Mendingan bagiin tuh duitnya ke petani. Nanti kementerian ini ngedata lagi, kementerian ini ngedata lagi. Ini siapapun yang berkuasa kalau nggak beresin datanya, bohong kalau saya bilang. Pemerintah, rezim yang bohong. Orang manipulasi ya ini, kebijakan simbolik negara itu adalah lewat permainan bahasa yuridis yang melegalkan bahwa reproduksi datanya itu udah bener kok. Sensus 2020. 4,2 triliun kurang lebih. Karena lagi COVID katanya
sensus online. Prinsip sensus itu kan door to door. Begitu tidak ada door to door, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Apa akibatnya? Di kasus pertama adalah ketika mau vaksin. Masa Menkes mengatakan vaksin akan menggunakan DPT. Ini kan menurut si Oneng banget begitu. Memangnya yang kena COVID itu hanya orang yang tercantum di dalam DPT. Udah gitu DPT-nya juga banyak yang salah, kata Bawaslu bukan kata saya. Sebagai seorang politisi, yang kita butuhkan adalah kawan perjuangan ideologis. Jabatan itu ada akhirnya, tetapi di dalam politik perjuangan ideologis itu tidak ada akhirnya. Dan itu hanya bisa tetap kita lakukan bersama kawan ideologis itu. Kalau Kennedy bilang, ujilah seseorang itu dengan jabatan. Ketika tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, semua orang bisa militan dan progresif. Kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Kenapa kamu tanya begitu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Nah, kita tidak butuh ideologi gitu. Kita hanya bekerja. Ketika beliau berstatement seperti itu, berarti saya merasa itu tadi. Kita nggak bisa bareng. Kita bukan kawan ideologis karena yang bisa menyatukan kita adalah perjuangan ideologi. Kalau bagi saya ya, perjuangan ideologi itu apa sih gitu kan? Orang mengatakan, yaitu mewujudkan Indonesia mereka bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan konstitusi kita.